Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi di seri perkuliahan Data Analitik dan Data Mining menggunakan RapidMiner bersama saya Muhammad Fahri. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membaca data ya menggunakan aplikasi RapidMiner. Oke, teman-teman di sini langsung saja saya sudah membuka aplikasi RapidMiner-nya. Silakan langsung kita klik blank proses ya untuk membuat proses baru. Nah, sebagai perkenalan karena kita baru pertama kali menggunakan RapidMiner di sini. Jadi RapidMiner ini merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dan juga untuk menganalisis data ya, mengolah dan menganalisis data. Nah, nanti di sini RapidMiner menyediakan berbagai macam fitur ya, berbagai macam operator yang bisa kita pakai dalam mengolah data yang kita miliki. Nah, di sini sebelah kiri ya, kiri atas di sini ya. Nah, ini merupakan panel repository ya, panel repository yang dimana di dalamnya itu merupakan koleksi data ataupun contoh-contoh proses yang diberikan secara gratis oleh RapidMiner. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada folder samples ya, folder samples di dalamnya kalau kita buka itu ada beberapa folder lagi ya, ada data, deep learning dan seterusnya. Nah, ini merupakan sampel yang bisa kita langsung pakai untuk belajar RapidMiner. Oke, karena kita baru belajar tentang data aksesnya ya. Jadi, kita buka dulu folder yang data. Nah, nanti di sini teman-teman lihat ya. Di sini ada cukup banyak contoh data ya atau dataset yang disediakan oleh RapidMiner. Jadi ini data yang bisa kita langsung pakai ya, tidak perlu dibersihkan lagi, nggak perlu diproses-proses lagi, tinggal pakai. Nah, biasanya kita menggunakan data ini untuk belajar ya, belajar perkenalan mengenai pengolahan data dengan RapidMiner. Oke, sekarang coba kita ambil Golf ya, Golf. Nah, cara menggunakan data Golf ini, kita klik saja di Golf-nya, klik tahan, lalu tarik ke Canvas ya. Jadi area tengah ini, area tengahnya saya sebut dengan Canvas ya. Saya sebut dengan Canvas. Saya sebut dengan Canvas ya. Ya. Kemudian di sini kita lihat ada satu benjolan gitu ya, jerawat ya, ada jerawat bertuliskan out ya. Out ini ya, out. Nah, out ini singkatan dari output. Nah, jadi ini nanti kita bisa tarik garis ya, kita klik di sini, kita tarik garis ya, kemana? Ke sini, ujung sini ada tulisan res atau result ya, res atau result. Artinya kalau kita tarik dari titik output ini ke result, nanti dia akan menampilkan isi dari data Golf tersebut. Nah, caranya bagaimana? Kita klik tombol segitiga biru ini ya. Segitiga biru ini bukan tepung ya. Oke, kita klik. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini hasilnya, teman-teman ya. Ini hasilnya. Jadi, di sini kita bisa lihat isi dari data Golf tersebut. Ya, di sini ada ini ya. Ada 14 baris dan 5 kolom ya. 14 baris, 5 kolom. Kolom yang ini, kolom row number ini nggak kita hitung ya, ini nggak kita masukkan ini. Jadi dia bukan bagian dari dataset Golf tadi. Ini hanya kolom yang ditampilkan oleh RapidMiner ketika kita menyajikan data dalam bentuk tabel ya. Jadi data Golf tadi isinya cuma ini sebenarnya. Nah, yang saya blok ini ya. Ada 14 baris dan 5 kolom. Nah, kolom play, kolom outlook, temperatur, humidity, dan wind atau kondisi angin. Nah, kalau kita lihat di sini, ini data apa sih gitu kan? Data apa sih gitu ya. Jadi, hal penting ketika kita mengolah data, pertama kali harus paham dulu, harus tahu dulu ini data apa. Ya, data ini bercerita tentang apa nantinya. Ya, harus tahu dulu ya. Jadi di sini, data ini merupakan data rekomendasi ya. Data rekomendasi apakah kita sebaiknya bermain golf atau tidak ya, sebaiknya bermain golf atau tidak. Contoh di sini ya. Kolom play
Column play ini kan warnanya hijau ya, warnanya hijau. Ini menandakan bahwa column play ini disebut dengan label namanya. Ya, label. Label itu apa sih? Label itu gampangnya keputusan. Jadi misalkan begini. Kalau kondisinya sunny ya, panas terik gitu, temperaturnya 85 derajat, ini bukan Celcius ya. Saya nggak tahu nih, mungkin Fahrenheit ya. Jelas bukan Celcius ya. Kalau 85 Celcius sudah mati. Jadi kalau kondisinya sunny, panas terik, suhu udaranya 85 derajat, ya. Kemudian kelembabannya 85% biasanya ya, 85. Kemudian kondisi wind atau anginnya false, artinya tidak ada angin. Jadi kalau kondisinya seperti ini, ya tidak ada angin, kelembaban 85, suhunya 85, dan panas terik, nah itu keputusannya atau rekomendasinya itu sebaiknya tidak bermain golf, no. Ya, mungkin karena panas tadi, panas terik, tidak ada angin, ya panas jadinya. Jadi rekomendasinya no, tidak boleh bermain, sebaiknya tidak bermain gitu ya. Jadi column play ini namanya label, label atau keputusan. Ya, nanti kalau kita belajar tentang klasifikasi, nah jadi ini namanya label ya, keputusan atau kelasnya. Ya. Nah, misalkan contoh lain, misalkan begini, kalau cuacanya rain, hujan, kemudian suhunya 70 derajat, kelembabannya 96, ya, kemudian tidak ada angin, nah, maka ini direkomendasikan boleh ya bermain golf. Karena ini kondisinya sejuk gitu ya, mungkin ya, tenang gitu ya. Jadi direkomendasikan untuk bermain golf, yes gitu kan. Nah, ini label. Jadi gunanya label tuh berisi keputusan ya. Jadi kalau kondisinya seperti ini sebaiknya ngapain? Itu di label ya. Jadi ini contoh data golf ya, data golf. Saya nggak tahu sumber dari mana, yang jelas ini ada gitu ya. Belajar. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di sini ya, ada kolom statistics di sini ya. Kalau kita lihat di situ teman-teman. Nah, ini ada statistics ya, statistics. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Column play. Nah, column play itu kita bisa lihat sebaran jumlahnya ya. Jadi ada 5 yang no, ada 5 yang jawabannya no ya. Nah, ini. Ada 5 yang jawabannya no di sini ya. Ada 9 yang menjawab yes. Jawabannya yes gitu ya. Artinya ada 5 kondisi tidak rekomendasi untuk bermain dan ada 9 kondisi yang direkomendasikan untuk bermain golf ya. Kemudian Anda lihat di sini tertulis ada kata-kata nominal di sini. Nominal itu artinya dia merupakan data kategorikal. Jadi di sini ada 2 tipe data yang setidaknya kita harus paham ya. Jadi data itu punya tipe ya. Data itu punya tipe. Nah, setidaknya kita harus paham 2 tipe aja. Kalau paham 2 tipe ini, maka tipe data yang lain kita juga akan paham. Pertama, data yang harus kita tahu adalah data nominal namanya ya. Data nominal ya. Yang mana itu? Yang ini, play ini. Ini data nominal namanya. Data kategorikal ya. Yes, no, misalkan status di KTP, menikah, belum menikah, tidak menikah misalnya ya. Itu kategorikal atau nominal. Kemudian lagi contoh lain misalkan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Itu merupakan contoh dari data nominal atau kategorikal ya. Di mana nilai dari data tersebut itu setara. Jadi tidak ada yang lebih besar daripada yang lain. Perempuan, laki-laki, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain ya. Jadi bukan berarti laki-laki lebih tinggi dari perempuan, tidak gitu ya. Nominal dia setara, nilainya setara ya. Kedudukannya setara gitu ya. Itu nominal. Nah, yang kedua yang kita harus pahami ada data namanya integer. Integer ini biasanya dia spesifik ke bilangan bulat ya, bilangan bulat. Nanti ada lagi tipe data namanya real. Real itu artinya bilangan desimal atau pecahan, bilangan berkoma ya. Nah, kalau integer ini dia bilangan bulat. Jadi integer ini dia masuk ke kategori atau ke tipe data numerikal namanya. Jadi di rapid miner ada 2 tipe data yang harus kita pahami, ada nominal ya, ada nominal dan ada numerikal nanti. Numerikal. Ya, numerikal ini contohnya adalah integer nanti ya.
integer, nanti ada juga real ya, ada integer, ada real. Jadi numerical nanti di bawahnya itu ada integer dan real. Jadi dia punya sub ya, punya anak. Jadi numerical kalau kita pecah lagi ada integer, ada real. Nah, kalau nominal ini bisa dipecah dua juga nanti ya. Nominal itu ada dua nanti. Ada binominal. Binominal ini artinya kategori yang cuma dua ya, binominal. Nah, kemudian nanti ada namanya polinominal. Hati-hati ya, polinominal ya, bukan polinomial. Beda ya, beda. Jadi ada nominal kita bagi dua, ada binominal, artinya kategorinya itu cuma dua. Yes dan no misalnya, laki-laki dan perempuan ya. Kemudian apa lagi? Menikah, tidak menikah, misalnya itu binominal. Nah, ada yang polinominal, misalkan nama jurusan atau nama prodi, ya kan? Itu kategorikal, ada banyak nilainya, ada misalkan informatika, sains data, ya, misalkan lagi sistem informasi, kemudian ada arsitektur, misalnya teknik sipil. Nah, itu kan, itu contoh-contoh data polinominal. Polinominal artinya dia punya banyak kategori, ya. Jurusan kan banyak kan ya, prodi itu kan banyak. Nah, itu polinominal namanya. Jadi itu ya, jadi ada dua tipe data penting harus kita tahu bahwa jadi ada namanya nominal dan numerical. Nominal bisa dibagi dua, binominal dan polinominal, sedangkan numerical bisa dibagi dua, jadi ada integer dan real. Oke ya, ini. Kemudian ini menunjukkan sebaran data ya, kalau kita buka open visualization. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah, ini ya. Yang no, ya, kelihatan nggak ya? Saya zoom coba. Tadi zoom ya. Ini yang no, ya. Kalau yang no ini ada 5 gitu kan. Kalau yang yes ada 9. Nah, kita balik lagi ke statistiknya. Sekarang coba yang outlook, kita lihat outlook ya. Open visualizations. Nah, nih. Jadi yang sunny ada 5. Lalu ada yang overcast, yang mendung ada 4. Dan yang rain, hujan ada 5 juga. Ini visualisasi standarnya seperti ini. Dan nanti gambar grafik atau tipe grafiknya bisa kita ganti di sini nanti. Ini baru pengantar dulu saja, kita belum fokus di visualisasi ya. Kita pakai yang line. Jadi begini ya, bentuk huruf V gitu ya. Atau yang bentuknya, misalkan apa nih, area. Nah, bentuknya begitu ya. Oke, intinya ini menggambarkan sebaran datanya seperti apa ya. Yang lain juga sama ya, yang lain juga sama. Misalkan yang temperatur, lah kita bisa lihat yang temperatur ya. Nah, ini yang suhunya dari 64 sampai 66 itu ada 2. Kemudian ini yang tinggi ya, yang tinggi ini ada 70 sampai 72 itu ada 3 gitu ya, dan seterusnya. Ini sebaran datanya seperti ini. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke data ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke tab design, Oke, baik. Nah, di sini sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan. Kenapa kita ngolah data? Ya kan? Kenapa kita mengolah data? Buat apa? Ya, ngapain ngolah data gitu ya? Nah, ini kita baru belajar membaca data dari ini ya, dari dalam sampel ya, dari repository, dari gudang milik RapidMiner. Nah, selain nanti kita akan coba bahas ya, membuka data yang kita miliki sendiri ya, data punya kita pribadi. Nanti kita coba buka bagaimana caranya. Oke, jadi kembali lagi pertanyaan tadi, kenapa kita ngolah data, buat apa gitu ya? Jadi gini, gampangnya, data itu bisa memberikan pengetahuan. Ya, data itu bisa memberikan pengetahuan buat siapa? Ya, buat manusianya. Ya, entah dia pemilik bisnis, entah dia sebagai dosen, entah dia sebagai manajer atau seterusnya gitu ya. Jadi data itu bisa memberi kita pengetahuan ya. Misalkan kayak golfing tadi, ya Nah, dari data ini kita bisa buat pengetahuan tentang rekomendasi sebaiknya bermain golf atau tidak ya. Pengetahuan, knowledge. Gimana caranya? Saya kasih contoh. Oke, di sini kita lihat, di sini ya. Nah, di bagian bawah kiri bawah ya. Itu ada panel operator. Panel operator. Di sini dia menyediakan berbagai macam operator atau algoritma lah istilahnya ya. Algoritma atau metode yang bisa kita pakai untuk mengolah data ya. Nah,
Karena ini banyak sekali, kita kalau mencarinya saya biasanya menggunakan searching panelnya aja ya. Jadi kita ketik saja misalkan decision tree ya. Oke. Kita ketik decision tree. Oke, kita lihat di sini. Nah, decision tree. Nah, coba ini kita tarik ya, tarik ke kanvas. Oke, seperti ini. Oke. Nah, Anda tidak perlu bingung dulu apa decision tree ya. Jadi, yang jelas decision tree ini, masih ketutup ya. Jadi, decision tree ini merupakan sebuah teknik atau sebuah algoritma yang bisa mengenerate pohon keputusan dari suatu data ya. Mengenerate pohon keputusan dari suatu data. Seperti apa itu? Coba kita lihat ya. Sekarang dari golf ini tadi ya, outputnya kita tarik ke sini, ke decision tree. Oke. Ini ada tulisan tra ya. Tra itu apa artinya? Ada yang tahu? Oke. Tra itu adalah training ya, singkatan dari training nih ya, dari training. Bisa lihat di situ. Nah, kemudian apa itu training? Nanti gini, intinya training itu kan artinya adalah belajar ya, berlatih. Maksudnya begini. Decision tree, jadi algoritma ini nanti akan mempelajari pola ya, mempelajari pola dari data golf. Mempelajari pola dari data golf. Kemudian setelah dia belajar, dia bisa membuat istilahnya rule atau pengetahuan ya mengenai kapan ya boleh bermain dan kapan nggak boleh bermain begitu. Nah, sekarang gini. Ini dari decision tree, mode ya. Mode itu singkatan dari model, kita tarik ke result. Oke. Jadi ini yang bacanya golf itu kita masukkan ke algoritma decision tree atau ke operator decision tree. Kemudian nanti decision tree akan mempelajari pola data dan menghasilkan mode atau model. Menghasilkan mode atau model. Oke, sekarang coba kita play ya, play button. Kita klik. Nah, inilah. Lihat teman-teman ya. Jadi di sini saya agak besar. Nah, jadi ini ya. Ini adalah model atau pohon keputusan yang dihasilkan oleh decision tree tadi. Nah, ini kita sebut sebagai knowledge atau pengetahuan. Jadi, dari data yang kita miliki tadi ya, data golf yang kita miliki tadi, kita berhasil membuat atau menciptakan sebuah rule pengetahuan. Nah, misalkan begini bacanya. Kalau misalkan outlook-nya atau cuacanya itu overcast, mendung, ini justru disarankan bermain. Yes, katanya. Bermain. Ya mungkin karena suasananya sejuk begitu ya. Nah, kemudian gini. Tapi kalau outlook-nya itu hujan, rain ya, hujan gitu ya. Maka disarankan melihat wind-nya dulu, ada angin apa enggak. Ya, ada angin atau tidak. Kalau misalkan tidak ada angin, false, artinya anginnya nggak ada, maka main. Kan aman gitu ya. Tapi kalau misalkan true, artinya ada angin. Kalau ada angin, maka disarankan no, tidak bermain. Karena mungkin boleh jadi badai gitu ya. Boleh jadi nanti cuacanya jadi badai, hujan badai gitu ya. Siapa tahu gitu ya. Nah ini, jadi pohon keputusan ini atau decision tree ini kita hasilkan dari data tadi. Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi. Kenapa mengolah data? Nah, supaya dapat pengetahuan ini. Dapat pengetahuan ini. Baik, mudah-mudahan paham ya. Kita kembali ke tab design lagi. Jadi itu salah satu urgensi kenapa kita mengolah data. Nah, sekarang ini decision tree-nya saya hapus lagi ya. Tinggal tekan tombol delete saja di keyboard. Oke, sekarang kembali ke topik utama kita tentang data access ya. Tadi kita sudah berhasil belajar mencoba membuka data ya, mengambil data dari repository milik RapidMiner ya. Ada banyak sekali. Bahkan di sini kalau teman-teman lihat ada data training, ada data Titanic namanya ya. Titanic. Oke, sekalian buka lah ya biar nggak penasaran apa isinya. Kalau golf ini rekomendasi ya. Kalau Titanic nih apa isinya kita lihat. Nah ini, jadi Titanic itu isinya ini ternyata. Isinya adalah data profil dari penumpang-penumpang yang pernah naik kapal Titanic. Ini ada 1.300 di sini ya. Ada 1.309 record atau baris. Jadi kalau bicara data kita bicara ada istilahnya record ya, record.
Record itu sama dengan baris ya, record. Ini record nih. Ini satu record namanya. Ini satu record ya. Ini satu record kayak gini. Jadi record itu artinya baris gitu ya. Lalu ada istilah lain namanya tuple. Nah, tuple. Tuple juga sama. Tuple atau record sama ya, sama baris juga. Kemudian ada istilah apa namanya? Atribut ya, atribut atau feature. Atribut atau feature. Nah, ini atribut itu kolom ya. Atribut itu artinya kolom. Nah, ini kolom. Atau bahasa lainnya, istilah lainnya feature ya, feature sama. Jadi itu istilah-istilah yang harus Anda ketahui ya terkait dengan pengolahan data. Jadi ada record atau tuple ya, sama dengan baris gitu ya. Dan juga istilahnya kolom ya, atau atribut feature gitu ya. Dan jadi ini isinya seperti ini gitu. Ya. Oke. Oh ya, sekalian karena kita buka ini, karena kita sedang membuka data Titanic ini. Tadi kalau di golf ya, tadi kan ada tabel play ya, ada tabel play yang berfungsi sebagai label tadi ya, sebagai keputusan atau kelas gitu ya, keputusan. Nah, jadi dari kondisi seperti ini misalnya, suhunya seperti ini, keputusannya no misalnya. Nah, sekarang kalau dari Titanic nih ada apa namanya? Di sini ada kolom passenger class-nya, dia kelas apa dulu, tiketnya itu, namanya siapa, kemudian gendernya apa, usianya, number of sibling-nya ya, saudara atau rekan yang naik atau pasangan yang naik di kapal itu ada berapa orang gitu ya. Kemudian jumlah orang tua atau anak yang ikut naik ada berapa, dan seterusnya, tiket number gitu ya. Dan seterusnya, passenger fare ya, harga tiket yang dia beli berapa, jadi kabin mana misalnya. Nah, kemudian di sini paling belakang ada kolom survived. Kolom survived ini kolom yang menyatakan dia itu selamat atau tidak ketika kejadian tenggelamnya kapal Titanic itu. Kalau yes artinya dia survive, dia berhasil selamat, mungkin naik skoci gitu ya. Kalau yang no berarti dia ikut tenggelam bersama kapal, ya, ikut tenggelam bersama kapal. Nah, kira-kira dari sekian atribut ini, dari sekian kolom ini, mana yang bisa kita jadikan sebagai label? Yang bisa kita jadikan sebagai kolom keputusan? Bisa menangkap ya? Udah bisa memahami? Bisa? Oke, jawabannya survived ya. Artinya kolom survive ini bisa kita jadikan sebagai label atau keputusan. Ya, artinya misalkan begini. Kalau misalkan dia penumpang kelas pertama, dia gendernya perempuan, usianya masih muda, 29 dan seterusnya, maka dia survive. Artinya ya dia bisa selamat, mungkin karena dia penumpang kelas pertama ya, dan dia juga perempuan. Perempuan kan biasanya diutamakan naik skoci gitu ya. Nah, jadi survive nanti bisa kita ubah menjadi kolom kolom label. Oke, sekalian deh ya, mumpung kita masuk ke sini, sebelum saya masuk ke data akses yang berikutnya. Sekarang saya coba sekali lagi menggunakan decision tree. Decision tree lagi di sini, kita lihat nih. Bagaimana kalau decision tree kita terapkan pada Titanic. Nah, sekarang lihat teman-teman. Ketika Titanic ini, saya tarik ke sini. Nah, lihat ya. Oke. Titanic saya tarik ke decision tree. Nah, ada simbol warning di sini ya, ada warning di situ. Dan tahu kenapa? Simbol warning ini kita lihat. Nah, itu dia bilang potential problem detected. Input example set must have special attribute label. Jadi data Titanic yang kita punya tadi belum punya label ya, belum punya kolom yang warnanya hijau tadi ya. Belum ada kolom yang warna hijau seperti di golf tadi. Labelnya nggak ada, jadi dia nggak bisa bikin decision tree-nya. Maka gimana? Maka kita harus istilahnya mengubah salah satu kolom tadi menjadi label. Oke ya, caranya seperti ini. Ini kita hapus dulu. Di operator ya, di operator. Nih, kita cari set role. Set role ya. Kita cari operator namanya set role. Artinya kita akan mengassign, ya, memberikan role, peran pada satu kolom tertentu. Kita tarik aja ke sini. Ya, oke. Nah, ini asiknya repeat manner, jadi tinggal tarik-tarik aja.
Ini kita tarik ke set role. Ya, jadi Titanic-nya tarik ke set role, kemudian set role-nya kita tarik ya, XZ-nya, XZ itu example set, tarik ke training. Oke, masih ada warning ya. Masih ada warning, biarkan saja dulu. Sekarang kita klik operator set role-nya, lalu lihat di pojok kanan atas. Pojok kanan atas ini ya. Ini kita klik set role-nya. Jadi klik dulu set role-nya, lalu klik lihat di pojok kanan atas, ini ada panel parameter ya. Ada panel parameter, teman-teman. Nah, di sini panel ini ya, kita gunakan untuk mengatur settingan ya, istilah settingan dari operator set role tadi. Sekarang lihat di sini. Nah, nanti kalau kita buka atribut name ini ya, kita buka atribut name ini tadi, akan muncul semua kolom atau semua atribut yang ada pada tabel Titanic tadi. Nah, kita cari kolom yang bisa kita jadikan label. Tadi yang mana? Survive ya tadi ya. Label artinya kolom yang bisa jadi keputusan, yang bisa mengklasifikasikan, mengkategorikan gitu ya. Survived. Oke, kita pilih yang survived. Kemudian target role-nya kita ganti menjadi label. Ada banyak ya. Kalau regular itu artinya di atribut biasa. Nah, kalau ID itu seperti primary key kalau di database ya. Nah, kita pilih yang label ya. Label. Oke, sudah. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, hilang nih. Warningnya hilang. Ya udah, tinggal decision tree-nya, modelnya kita tarik ke sini. Oke. Udah, tinggal kita play. Oke. Wah, ternyata luar biasa nih. Kita zoom out. Kita lihat, ternyata pohon keputusan besar sekali. Kita ganti tree-nya jadi tree tight, biar agak sempit. Ternyata, oh ini ya. Ternyata pohon keputusannya sangat besar ya, sangat besar. Cuma yang menarik, coba lihat di sini ya. Ada hal yang menarik. Ternyata kolom sex atau gender ya, kolom jenis kelamin itu menjadi root atau akar ya. Jadi kalau kita bicara decision tree itu ada apa namanya? Titik atau node yang berada paling atas. Nah, ini dalam hal ini kita nyebutnya root ya atau akar gitu ya. Nah, di sini sex. Jadi kolom atau atribut jenis kelamin ternyata atribut yang paling tinggi posisinya. Artinya apa? Artinya kolom jenis kelamin ini atau seks ini, dia punya pengaruh yang paling besar terhadap hasil klasifikasi. Ya, dia punya pengaruh yang paling besar terhadap proses tadi, pengambilan keputusan tadi, terhadap survive atau nggak survive-nya seseorang itu. Ternyata paling besar dipengaruhi oleh jenis kelamin. Ya, nah, cuma masalahnya kalau begini ya, kalau pohon keputusannya sangat besar, kita susah melihatnya ya. Kita susah membaca knowledge-nya. Sekarang gimana caranya Pak biar kita bisa baca knowledge-nya? Oke, kembali ke design ya. Kemudian kita klik operator decision tree, kemudian kembali ke panel parameter ya. Decision tree-nya klik dulu ya. Klik decision tree-nya, masuk ke parameters, kemudian ini ada opsi maximal depth. Jadi maximal depth ini adalah parameter untuk mengatur berapa kedalaman pohon keputusan yang kita hasilkan nanti. Nah, misalkan saya set, ini kan 10 ya awalnya ya, ini 10 saya ganti jadi misalkan 5 saja. Jadi supaya pohon keputusannya tuh nggak terlalu dalam ya, tidak sebesar tadi. Kita ganti 5, yang lainnya biarkan saja. Sekarang kita play lagi teman-teman. Oke, sip. Nah, sekarang mulai kelihatan nih. Mulai kelihatan teman-teman. Oke, ini hanya batasnya cuma 5 ya, 5 kedalaman. Nah, ini cuma ada 4 sih di sini betulnya. Oke. Oke. Sekarang bagaimana? Sudah bisa terbaca knowledge-nya? Nah, lihat nih. Ini menarik nih ya. Kalau jenis kelaminnya atau seksnya ya, kalau jenis kelamin atau seksnya itu gini, saya zoom dikit. Oke. Kalau jenis kelaminnya laki-laki, nah ini kebanyakan nggak selamat. Ya, kebanyakan nggak selamat ternyata kalau jenis kelaminnya laki-laki. Kebanyakan tenggelam. Ya. Nggak tahu ya apa ada hubungan dengan ini katanya laki-laki banyak yang
meninggal ya karena perempuan, nggak tahu ya, ini bercanda aja ya. Kemudian kalau yang female ya, female tuh banyak yang selamat sebenarnya ya, banyak selamat ya. Kalau dia female, kita lihat dulu nih jumlah saudara atau pasangan yang ikut naik kapal. Kalau jumlahnya itu lebih dari 4,5 atau lebih dari 5 gitu ya, maka dia nggak selamat biasanya, dia tenggelam. Kemudian kalau misalkan jumlah saudara atau pasangannya kurang dari 4, nah itu kita lihat jumlah orang tuanya, orang tua atau anak yang dia bawa ikut naik kapal itu. Kalau misalkan jumlah orang tua atau jumlah anak yang dia ajak naik kapal itu lebih dari 5,5 atau lebih dari 6, ini sebenarnya lebih dari 6, maka dia nggak selamat gitu ya, nggak selamat. Tapi kalau misalkan kurang dari 5 atau 6 ya, dia lebih banyak yang selamat, yes, yang survived. Cuma fakta menariknya ini emang laki-laki tanpa perlu lihat lain-lain ya, tanpa perlu melihat kolom-kolom yang lain ya. Ini kolom tadi ya, nama-nama kolom tadi ini, sex, number of sibling, ini nama-nama kolom tadi. Ini yang menarik, kalau laki-laki nggak usah lihat lagi kolom lain, asalkan dia laki-laki. Dia no ya. Oke, joke saja. Oke, inilah gunanya data. Jadi Anda, apa kesimpulannya ya? Jadi teman-teman yang laki-laki kalau naik kapal hati-hati ya. Oke, just joke ya. Sekarang kita kembali ke topik utama ya. Mohon maaf agak panjang ke sini. Saya hapus dulu. Nah, kita sudah belajar bagaimana membaca atau membuka data dari repository. Nah, sekarang ini saya hapus. Saya ganti. Sekarang kita akan belajar membuka data dari file yang kita punya. Nah, saya sudah menyediakan file CSV. Nanti link downloadnya akan saya letakkan di deskripsi ya, di kolom deskripsi. Silakan Anda bisa akses. Nah, di sini saya punya file CSV. Nanti akan coba kita buka di sini. Nah, sekarang langsung aja begini. Pada panel operator, teman-teman ketik kata kunci CSV. Ya. Jadi, kalau kita membuka manual begini, nyari satu-satu, ini lama ya. Kadang-kadang saya juga lupa ya posisinya di mana. Kalau Anda pengen membuka, sebenarnya bisa aja nih data akses dibuka, masuk ke files, lalu di kolom atau di folder read gitu ya. Kita cari yang read CSV. CSV. Ya, atau singkatnya ketik aja di sini CSV begitu ya. Sama. Nah, kemudian ini kita tarik ke sini, tarik ke kanvas. Oke, masih ada tanda pentung ya. Masih ada tanda pentung. Artinya kenapa? Artinya kita ada sesuatu yang belum kita set di sini. Kita klik. Nah, itu ya. Required parameter missing. Nah, dia nyuruh kita klik on read CSV to display its parameters. Supply a value for CSV file. Jadi dia minta CSV filenya yang mana gitu ya. Nah, jadi membuka file CSV-nya bisa kita klik 2 kali aja di sini ya. Klik 2 kali. Nah, nanti keluar seperti ini. Itu cara pertama ya. Cara kedua, Anda klik CSV-nya, kemudian ya, pada pojok kanan atas pada panel parameter bisa Anda buka ini pada bagian CSV file ini ya. Nanti ke sini juga dia. Sama. Kurang lebih sama ya. Jadi dia akan ke sini. Nah, ini ya. Dia akan buka ini. Kalau saya pribadi ya suka yang cepat aja gitu ya. Klik 2 kali. Udah. Nanti di sini kita buka folder di mana kita menyimpan dataset tadi. Nah, tadi saya nyimpan di sini Big Data Analytics di dataset ya. Nah, sekarang coba kita buka dulu. Ada data namanya kz.csv. Nanti ini link downloadnya saya sertakan di deskripsi ya. kz.csv, kita klik ini, next. Oke. Kelihatan nggak ya? Saya zoom dulu. Oh, nggak kelihatan ya teman-teman ya. Ya, oke, ya. Nanti di sini ada preview datanya. Oke. Ada yang tahu ini berapa baris datanya? Ada 100, salah ya. 100 ini hanya preview saja ya. Jumlah data ini ada 2,6 juta baris atau 2,6 juta record data. Jadi 100 ini hanya preview saja. Oke, ini CSV ya. Kemudian di sini ada event time dan seterusnya. Kita langsung next saja ya. Jadi kalau di sini ada kata-kata no problems ya. No problems berarti aman. Kita klik next saja.
Nah, kemudian nanti di sini pada bagian ini ya, kalau masih no problem, sudah tinggal ini aja, aman gitu ya. Aman, nggak ada masalah, langsung finish saja. Finish. Oke, nah sekarang tanda pentingnya hilang ya. Tanda pentingnya hilang. Sekarang coba kita outputkan. Nah, outputnya boleh dengan ditarik seperti tadi, atau klik 2 kali di sini bisa. Di outnya klik 2 kali, sama aja ya. Oke, baik, sekarang sama, kita play. Sekarang lihat ya, bagaimana RapidMiner membaca 2,6 juta record data CSV. Ya. Kita klik, oke, kita tunggu. Nah, dia akan butuh beberapa detik untuk membaca atau meloading data yang 2,6 juta tadi. Nah, sebagai tambahan, sebagai ini informasi ya. Mungkin ada yang berpikir, Pak, kalau cuma kayak gini kenapa nggak pakai Excel misalnya ya. Nah, jadi Excel itu punya keterbatasan teman-teman ya. Excel punya keterbatasan. Excel itu kalau kita lihat di dokumentasinya hanya bisa membuka 1, atau 1 jutaan record saja. Jadi kalau data kita 2,6 juta, dia nggak sanggup membuka semuanya. Nah, itu kelemahannya Excel. Dan membukanya juga lama biasanya. Oke, nah sekarang sudah muncul di sini ya. Oke, inilah data kz.csv tadi yang berisi apa ini? Ini merupakan history ya, history dari transaksi di sebuah toko, ya mungkin toko online begitu ya. Ini saya ambil dari kaggle.com ya. Teman-teman kalau butuh data, mau belajar data, sumber data nggak punya, nah buka saja kaggle.com. kaggle.com. Kaggle. Oke. Ini ada berbagai macam brand, Samsung ya, dan seterusnya, Apple dan macam-macam ya, macam-macam. Harganya berapa ya, kemudian ini bahkan ada tanggalnya ya, tanggal berapa, jam berapa, order ID-nya, produk ID-nya, kategorinya ya. Nah, ini isinya. Jadi kalau menggunakan Excel ini nggak bisa dibuka semuanya. Karena Excel hanya bisa membuka 1 jutaan record saja. Jadi silakan dicoba ya, silakan dicoba kalau nggak percaya. Oke, nah inilah cara membuka file dari data yang kita punya. Oke, sekarang kita coba sekali lagi. Kita tarik lagi read CSV yang lain. Sekarang saya klik 2 kali lagi, kita buka file yang lain ya. Oke, saya lupa ngasih saran. Jadi kalau Anda sudah membuka satu folder ya, biar nggak buka-buka terus, nggak cari-cari terus folder yang di mana, setiap kali buka folder langsung difavoritkan saja nih. Ya, ada tanda bintang di sini, difavoritkan saja teman-teman. Lihat nggak ya? Ini ya. Nah, ini ya. Untuk memfavoritkan folder yang kita miliki. Oke, sekarang saya buka dulu ini, Air Passenger. Ini kecil datanya. Air Passenger, isinya apa kita lihat. Next saja. Nah, isinya itu ini. Isinya itu adalah jumlah penumpang pesawat terbang setiap bulan ya, dari tahun 49 ya sampai tahun 57 ya. Ini untuk sampel data aja. Sampai 2000-an kayaknya. Kita coba lihat tuh sampai tuntas ya. Nah, ini cuma preview soalnya. Ini hanya preview saja. Oke, finish. Sekarang kita tampilkan. Oke, kita play lagi. Nah, karena tadi yang yang CSV tadi sudah kita buka, ini kita disable aja ya, biar nggak nunggu lama. Kita disable. Klik kanan ya, dimatikan ini ya. Jadi enable-nya dimatikan. Kita play. Ini isi data dari Air Passenger tadi. Ini kita nyebutnya data time series ya kalau begini ya. Data urut waktu. Nih, data time series namanya nih. Jadi tanggal sekian jumlahnya berapa yang naik pesawat itu ya, tanggal sekian berapa dan seterusnya. Ini data bulanan kayaknya, data bulanan ya, bukan harian. Kita lihat ini sampai tahun hanya sampai 1960 ya. Ya, ini data untuk belajar saja. Ya, untuk belajar saja. Nah, sekarang menariknya gini, data time series itu ada pola yang menarik kalau kita visualisasikan. Sekarang coba klik ini ya, visualizations. Nah, terlihat ya ada pola ya. Inilah gunanya data analitik. Ya, kita bisa lihat tren data, kapan jumlah penumpang itu naik, kapan dia turun, sehingga pemilik perusahaan bisa memprediksi dan bisa mengambil keputusan nih. Kapan harus naikkan harga, kapan menurunkan harga, kapan harus memberikan promo, ya. Bahkan kapan harus istilahnya
mungkin menambah maskapai ya begitu ya, karena lonjakan menambah pesawat maksudnya ya. Karena lonjakan ini lihat ya. Seiring bertambahnya waktu ya, makin naik jumlah penumpangnya. Nah, inilah serunya data analitik. Oke. Jadi teman-teman ya, pada video ini kita hanya membahas ini dulu tentang data akses. Dan kalau teman-teman masih penasaran, di sini RapidMiner bisa membuka berbagai macam tipe data ya. CSV bisa, Excel ya, XLSX bisa. URL dari data SPSS bisa dibuka, dari data Stata, atau kalau ada yang pernah menggunakan WK ya, data ARFF bisa dibuka di sini, XML juga bisa dibuka. Bahkan dari data Microsoft Access juga bisa dibuka ya. Ya, yang ini. Nah, itu banyak ya. Jadi banyak tipe data yang bisa dibuka oleh RapidMiner. Baik. Demikian video ini. Kita akan lanjutkan pada seri video berikutnya. Klik like kalau Anda suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe supaya kita bisa terus sama-sama belajar. Saya Muhammad Fahri undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.